Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar tematiknya, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari adalah pembelajaran 5 ya. Nah, silakan dibuka buku paketnya halaman 74. Kita sudah mengetahui sangat pentingnya peranan air di dalam kehidupan manusia di bumi ini, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan ya, makhluk hidup di bumi ini. Tanpa adanya air, kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan akan terancam dan punah. Ketersediaan air di bumi dipengaruhi oleh siklus air. Selain penting bagi kehidupan, air juga dapat menjadi ide dalam berkreasi seni. Di antaranya adalah dalam gerakan tarian ya. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi dan kemudian kembali lagi ke atmosfer. Proses kembalinya siklus air ke atmosfer tersebut dapat terjadi melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, serta transpirasi. Kunci dari terjadinya proses ini adalah pemanasan air laut dari sinar matahari. Dengan adanya pemanasan tersebut, siklus hidrologi dapat berjalan secara terus-menerus tanpa henti. Air yang mengalami evaporasi selanjutnya akan jatuh dalam bentuk presipitasi yang berbentuk hujan, salju, hujan es, kabut, hujan gerimis, ataupun hujan es batu. Siklus air memiliki peranan penting dalam ketersediaan air di bumi. Beberapa peranan siklus air adalah sebagai berikut. Yang A. Menjaga iklim agar seimbang dan stabil. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Siklus air dapat menjaga iklim agar tetap seimbang dan stabil sehingga tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Yang B. Sebagai proses peremajaan air secara alami. Dalam siklus air terjadi perpindahan air yang berasal dari suatu sumber ke sumber lainnya. Perpindahan tersebut tanpa mengikuti unsur-unsur lain yang melekat pada air. Oleh karena itu, siklus air dapat memurnikan air dan menyaring air secara alami sehingga air bersih akan terus tersedia untuk kepentingan makhluk hidup di bumi ini. Yang C. Sebagai penyedia air tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberadaan air tanah sangat penting bagi makhluk hidup. Terjadinya siklus air akan mengisi ulang tanah dengan air tawar yang turun dari proses presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, kabut, atau hujan gerimis. Yang D. Menjaga suhu udara di bumi. Siklus hidrologi melibatkan adanya pertukaran energi panas yang dapat menyebabkan perubahan suhu di bumi. Adanya siklus hidrologi dapat menyebabkan terjadinya suhu dingin atau panas. Contohnya, ketika air mengambil energi yang berasal dari lingkungan dan mendinginkannya, maka suhu di bumi menjadi dingin. Sebaliknya, saat kondensasi air melepaskan energi dengan lingkungannya, sehingga terjadi pemanasan lingkungan. Yang E. Pembentukan kembali permukaan bumi. Dengan adanya siklus hidrologi, maka dapat membantu pembentukan kembali geologi bumi melalui proses erosi dan sedimentasi. Aliran air hujan di atas daratan memungkinkan terjadinya erosi dan sedimentasi. Erosi dan sedimentasi yang terjadi secara terus-menerus dan bertahun-tahun dapat mengubah ketampakan permukaan bumi. Yang F. Memelihara kehidupan ekosistem. Adanya siklus air berperan dalam memelihara kehidupan serta ekosistem yang ada di bumi. Nah, di sini ada halaman 75. Ayo membaca tentang tari buyung ya. Silahkan dibaca. Setelah dibaca, dikerjakan tugasnya halaman 76. Yang pertanyaannya ya, jawablah pertanyaan berikut ini dari 1 sampai 5. Nah, sesudah dijawab pertanyaannya, silakan disimak kembali ya. Penjelasan Bun ini berikut ini. Setiap tarian daerah memiliki pola lantai yang khas, seperti tari buyung yang memiliki pola lantai berbentuk garis lurus. Berikut ini kamu akan mempelajari gerakan tari tunggal ya. Tarian itu ada tarian tunggal, ada tarian berkelompok, ada berpasangan ya, bermacam-macam. Di sini yang akan kita bahas tentang gerakan tari tunggal.
Bentuk tarian yang dibawakan oleh seorang penari laki-laki atau perempuan disebut dengan tari tunggal. Jadi penarinya hanya satu orang, bisa penari laki-laki ataupun penari perempuan. Penari ini membawakan tarian seorang diri atau individu, dapat melatih keberanian tampil di depan banyak orang. Salah satu contoh tari tunggal adalah tari Patudu dari Sulawesi Selatan. Perhatikan gerakan dan pola lantainya berikut ini. Jika kalian mau mengikuti gerakan tari tersebut, tarian di sini halaman 77, dipersilahkan ya. Dengan kalian melihat di depan cermin misalnya, kalian bisa menggerakkan salah satu tarian yang ada di Indonesia ya. Nah, mungkin pembelajaran 5 kali ini Bu Nuni akhiri sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.